Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ingin mempresentasikan materi tentang carbon fiber and cover polymer. Kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Ahmad Rifki Rivaldi, Yusuf Al-Fahira, Alvin Firdaus, Anggi Miftahul, Ahmad Rifai, serta Aldi Rahman Syah. CRF adalah salah satu jenis material komposit yang terdiri atas matrik resin polimer yang diperkuat dengan serat gelas atau serat karbon. CRF banyak digunakan sebagai komponen struktur pada elemen pesawat terbang, otomotif, perkuat retroid, dan struktur lainnya, termasuk jembatan. Kelebihan material CRF dibandingkan dengan material lainnya adalah tahan korosi, memiliki kekuatan tinggi, bobot ringan, memiliki stabilitas dimensi, mengurangi penggunaan alat produksi superior, dan ductility, memiliki karakteristik insulasi listrik atau non-konduktif. Oke, baik. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang pembuatan carbon fiber reinforced polymer. Ada beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah spinning. Spinning adalah bubuk plastik akrilonitril dicampur dengan plastik lain seperti metal akrilit atau metal metakrilit, kemudian direaksikan dengan katalis untuk proses polimerisasi dalam pembuatan polyakrilonitril. Polyakrilonitril kemudian dipuntir untuk dibentuk menjadi fiber. Fiber perlu untuk melakukan peregangan, untuk menyelaraskan molekul di dalamnya dan menyediakan dasar untuk pembentukan ikatan kristal karbon setelah proses karbonisasi. Kedua adalah stabilizing. Sebelum fiber terkarbonisasi, sifat kimia mereka harus diubah mengkonversi ikatan atom linear mereka ke tangga ikatan yang lebih stabil. Hal ini dilakukan dengan memanaskan fiber udara pada temperatur 200 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius dalam kurun waktu 30 sampai 120 menit. Kan fiber mengambil molekul oksigen dari udara dan mengatur ulang pola ikatan atom mereka. Tahap ketiga adalah carbonizing, atau sering kita sebut dengan karbonisasi. Setelah fiber stabil, mereka dipanaskan pada temperatur 1000 derajat Celcius hingga 3000 derajat Celcius. Dalam beberapa menit dalam tungku yang diisi oleh campuran gas yang tidak mengandung oksigen untuk mencegah fiber terbakar. Pemanasan ini bertujuan untuk melepaskan atom non-karbon dalam bentuk gas seperti uap air, karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen, dan nitrogen. Atom karbon yang tersisa akan membentuk ikatan karbon kristal. Tahapan keempat, treating the surface. Setelah proses carbonizing, fiber memiliki ikatan permukaan yang tidak baik. Untuk memberikan fiber sifat ikatan permukaan yang lebih baik, maka permukaannya perlu sedikit dioksidasi. Penambahan atom oksigen ke permukaan akan memberikan sifat kimia dan sifat yang lebih baik, seperti etches, tahap terhadap gores, dan roughness. Oksidasi dapat dicapai dengan cara merendam fiber dalam berbagai gas, seperti udara, karbon dioksida, ozon, atau pada cairan seperti natrium hipoklorit atau asam nitrat. Tahapan kelima adalah sizing. Sizing adalah proses yang terakhir, di mana fiber akan dilapisi oleh bahan pelapis, seperti epoksi, polyester, nilon, atau ureten. Tujuan dilapisi ini untuk melindungi fiber ketika di rolling. Ketika sudah dilapisi, maka fiber akan diproses pada mesin berputar dan fiber akan dipuntir menjadi benang dalam berbagai ukuran. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Proses dimulai dengan pencampuran resin murni dan bahan pengeras, lalu dimasukkan ke vacuum oven. Lalu terbentuklah struktur impregnasi, lalu penentaskan di suhu 120 derajat Celcius. Setelah terpentaskan, potong menjadi beberapa susunan di prapregnasi. Lalu, susun atau tumpuk beberapa lembar prapregnasi, lalu diawetkan dengan out of autoclave dan vacuum bag only. Lalu proses tersebut selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifai. Di sini saya akan menjelaskan tentang material properties dari carbon fiber reinforced polymer. Seperti yang terlihat pada slide, sifat mekanik bahan komposit serat karbon fiber resin eksposi 120 derajat Celcius.
Ada modulus yang, modulus geser dalam bidang, rasio Mayer-Poisson, kekuatan tarik, ultrastrand shear dalam pesawat, tegangan tarik, tegangan geser dalam bidang, thermal, kelembaban, dan massa jenis. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengujian material dalam beton bertulang. Seperti yang terlihat pada slide, ada dua spesimen balok dengan ukuran 350 mm dan tinggi efektif 1100 mm dengan dijepit pada bagian bawah dengan plat baja setinggi 500 mm. Pada gambar yang pertama C1, beton bertulang tidak dilapisi dengan karbon fiber, sedangkan pada kolom yang kedua, gambar yang kedua, dilapisi dengan karbon fiber. Kemudian, pengujian dimulai dengan pemberian beban aksial sesuai perencanaan awal. Kemudian lateral rod diberikan secara bertahap sesuai pola pembebanan. Seperti yang terlihat pada gambar pengujian A, kolom pada frame, dan B, aplikasi LVDT. Berikutnya, pengujian dihentikan setelah terjadi penurunan beban sampai 20% dari tekanan maksimal dengan target displacement untuk C1 sebesar 54 mm dan C1C sebesar 54,25 mm. Terlihat pada diagram interaksi spesimen dan pola pembebanan. Kita tahu sendiri displacement adalah geseran yang diakibatkan oleh gaya pada suatu benda. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi Miftahul Halik. Terima kasih. Baik, saya Anggi Miftahul Halik akan melanjutkan pengujian material pada beton bertulang. Kegagalan benda uji C strip 1 bagian spaling beton P maksimum tercapai pada rasio lateral drift 2,75%. Siklus pertama dengan nilai 278,90 kN. Mulai spaling kolom terjadi pada saat beban mencapai 250,10 kN dengan rasio lateral drift yang sama dengan saat tercapai P maksimum, yaitu 2,75%. Siklus ketiga dengan displacement sebesar 28,42 mm. Spaling ini terjadi pada sisi tekan kolom yang menyebabkan tulang longitudinal terlihat dengan jelas. Kerusakan C strip 1 paling parah terjadi pada zona sendi plastis sampai ketinggian V600 mm dari atas penjepit kolom. Kegagalan diakibatkan spaling beton dan hancurnya inti beton serta tepuk tulangan longitudinal. Selain di zona sendi plastis, kerusakan juga terjadi pada kolom bagian atas meskipun tidak sebesar pada zona sendi plastis. Berikut gambar kegagalan kolom C strip 1. Kegagalan kolom C strip 1C ditandai dengan hancurnya beton dan terjadi kegagalan FRP. Pada rasio lateral drift 2,75%, siklus pertama terdengar bunyi bagian dalam kolom yang menandakan mulai terjadi kerusakan pada beton bagian dalam. Disusul terjadi gelembung pada permukaan benda uji pada zona sendi plastis bagian samping pada lateral load 124,40 kN. Dari hasil pengamatan eksperimental menunjukkan bahwa kegagalan FRP didahului dengan perubahan warna pada resin. Kegagalan dimulai dari beberapa serat di satu lokasi karena terjadi retak beton.
Beban puncak terjadi pada rasio lateral drift 5,0%, siklus pertama dengan nilai lateral load 432,20 kN dan displacement yang terbaca dari LVDT2 adalah 54,40 mm. Mulai rasio lateral drift 5,50%, siklus kedua terdengar bunyi merayap yang berkelanjutan sampai dengan akhir pengujian yang menandakan beton bagian dalam telah hancur. Sampai akhir pengujian rasio lateral drift 8,50%, siklus ketiga secara visual kemiringan benda uji terlihat dengan jelas. Dan nilai displacement yang diperoleh dari data LVDT2 adalah 96,46 mm yang meningkat 77,81% dari displacement rencana sebesar 54,25 mm. Ketika nilai ultimate tercapai, maka pengujian langsung dihentikan. Hal ini bertujuan menjaga kondisi peralatan. Kegagalan yang terjadi sampai akhir pengujian pada zona sendi plastis berupa perubahan warna pada resin. Dari grafik hubungan beban lateral displacement, maka dapat ditentukan skeleton grafik lateral load displacement C-1 dan C-1C pada gambar 11 dan 12. Dalam pengujian diambil daktilitas perpindahan pada 3 posisi zona sendi plastis, setengah tinggi efektif kolom dan setinggi efektif kolom. Data displacement dari pembacaan LVDT2 untuk zona sendi plastis, LVDT3 untuk setengah tinggi kolom, dan LVDT5 untuk data setinggi kolom efektif. Nilai daktilitas perpindahan untuk daerah sendi plastis, setengah tinggi kolom, dan setinggi efektif kolom berturut-turut menyatakan bahwa satu lembar CFRP mampu meningkatkan daktilitas secara signifikan akibat seismik. Berikut diagram perbandingan skeleton lateral load displacement spesimen C1 dan perbandingan skeleton lateral load displacement spesimen C-1C. Pengaplikasian CFRP yang pertama pada pabrik pesawat terbang. Di mana letak CFRP-nya? Yang pertama terletak pada tipe pesawat Airbus A380 yang menggunakan 22% serat komposit. Letaknya ada pada senter sayap pesawat dan ekor pesawat. Yang kedua pada tipe pesawat Boeing B787 yang menggunakan 50% serat komposit. Letaknya ada pada hampir seluruh bodi pesawat. Pengaplikasian yang kedua, teknik otomotif. Banyak sekali produsen mobil otomotif memakai CFRP untuk melapisi bodi mobil, bumper, dan kap mobil karena bahannya ringan namun kuat. Tapi ada sebuah sport car yang menggunakan material ini sebagai kerangkanya. Sport car tersebut adalah BMW i8. Sport car hybrid pertama milik BMW tersebut menggunakan material serat karbon di bagian kerangka mobil ini. Memang tak semua rangka menggunakan serat karbon, atau untuk BMW i8 ini menggunakan carbon fiber reinforced plastic atau CFRP, tapi kandungannya kurang lebih sekitar 50% bagian di kerangka BMW i8. Aplikasi yang ketiga di teknik sipil. Penggunaannya dalam industri dapat berupa perkuatan untuk memperkuat struktur yang ada atau sebagai bahan penguat alternatif. CFRP merupakan bahan perkuatan lentur dan dipasang pada permukaan bawah balok. Material CFRP biasanya digunakan sebagai perkuatan geser baik pada kolom maupun balok. Namun demikian, berdasarkan sifat mekanis yang dimiliki CFRP mempunyai
tarik yang sangat tinggi. Pengaplikasian yang kelima pada barang olahraga. CFRP sekarang banyak digunakan pada alat olahraga seperti tenis, raket bulu tangkis, spar layang-layang, poros panas berkualitas tinggi, tongkat hoki, pancingan, papan selancar, sirip renang kelas atas, dan kerang dayung. Namun ada rangka sepeda yang menggunakan CFRP. Rangka sepeda yang menggunakan CFRP akan memiliki berat kurang dari 1 baja. Kesimpulan dari materi CRF ini adalah yang pertama, bahwa material CRF sangat bagus untuk duktilitas dan kekuatan. Yang kedua, karena CRF adalah komposit, jadi bahannya ringan dan bisa dipakai di industri dirgantara maupun olahraga. Yang ketiga, karena material ini mahal, jadi masih jarang digunakan. Dan yang keempat, hanya untuk barang-barang high end quality. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan yang kelompok kami perbuat. Sekian, terima kasih.